bikin penasaran adalah kan Rifan tuh udah banyak juga sharing di media sosial kalau lagu ini tuh bercerita soal kehilangan. Tapi mungkin lebih jelasnya yang bergabung sore hari ini ingin bertanya nih, kira-kira sebenarnya apa sih yang cerita di balik lagu 5207 ini? Sebenarnya 5207 ini kejadiannya sudah cukup lama ya, Mbak, sekitar 2 tahun lalu lah, 2018. Singkat cerita sebenarnya 5207 ini adalah menceritakan tentang kematian nenek saya pada tahun 2018 from colon cancer. Dan 5207 ini adalah ruangan di mana beliau sempat dirawat hampir kurang lebih 3 bulan. Dan disitulah ya momen-momen terakhir kita keluarga bersama dan saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain sampai pada akhirnya beliau wafat pada bulan Mei 2018. Jadi saya mempunyai some sort of sentimental value with that particular room, dan pada saat itu saya langsung bilang sama diri sendiri bahwa I have to write something about this particular event. Tapi kenapa yang akhirnya dipilih adalah ruangan itu? Angka ruangan itu, mungkin kan kalau inspirasinya adalah soal kehilangan nenek, ada aja mungkin seperti tanggal lahir atau mungkin di saat meninggalnya. Tapi kenapa 5207 itu menjadi sangat berarti buat seorang Rifan? Kayaknya lebih ke ruangan tersebut menjadi saksi bisu kayaknya, ya. That's my first death experience, yang pertama kali saya benar-benar lalu dari awal sampai terakhir, dari pertama beliau masuk rumah sakit, lalu sempat koma, lalu kembali lagi, dan ya pokoknya berdinamika emosi terjadi di ruangan tersebut gitu loh. Jadi it was something new for me, dan tentunya saya pengen menulis sesuatu yang sangat mendekat dengan hati, dan at that particular time that the room was very special for me lah, Mbak. Jadi I had to write something about that particular moment gitu. Baik, 5207 ini akhirnya dirilis di akhir tahun 2020. Sementara mungkin kenangan dan kehilangannya itu udah ada di 2018. Apakah memang setelah dari 2018 ke 2020 itu sebenarnya Rifan udah punya keinginan untuk merilis lagu yang bercerita soal ini? Sebenarnya lagu ini udah selesai dari tahun lalu ya, Mbak, ya. Dan songwriting-nya tahun 2018, lalu produksinya selesai tahun 2019. Tapi karena satu dan lain hal, melihat situasi pandemi seperti ini, jadi banyak banget penyesuaian harus saya dan tentunya tim saya juga harus siasati lah istilahnya lah, karena kan banyak banget penyesuaian promo dan ya bagaimana kita bisa menyajikan karya-karya ini kepada publik gitu. Nah, ini dengar-dengar ternyata lagu 5207 ini juga sequel nih dari Temporary Hours. Itu seperti apa ceritanya, bisa kemudian itu seperti sejalan atau seperti apa? Sebenarnya tema yang saya ingin angkat di album nanti kelak adalah isu mental health gitu. Dan sebenarnya Temporary Hours dan 5207 itu adalah dua event yang berbeda, dua peristiwa yang berbeda dalam hidup. Cuman pada saat pembuatan video klip, saya dan tim dan tentunya produser dari video klip berpikir bahwa we have to make something that is correlating gitu lah, something yang ada sequelnya dan orang bisa saling mencari tahu siapa sih kesinambungan dari satu video ke satu video, dan mereka bisa menginterpretasikan itu sebagaimana mereka melihatnya. Jadi it's open untuk mereka bisa menandakan ini sebagai apa, atau misalnya satu orang menandakan ini sebagai kematian atau kebahagiaan. Jadi it's very wide gitu. Orang bisa menginterpretasikannya sebisa mungkin. Nah, ngomongin music videonya juga ini menarik sekali ya, karena tadi sequelnya itu sebenarnya lebih ditonjolkan di bagian music videonya. Itu sebenarnya ide awalnya kenapa ingin akhirnya itu dibuat sequel, terus khususnya di 5207 ini ceritanya kan sedih ya kalau ngelihatnya sebenarnya, dan penuh teka-teki kalau aku nontonnya juga gitu. Sebenarnya waktu ketika saya approach produsernya Stefani Azali, saya bilang sama dia, Pi, gue pengen bikin video klip, tapi gue nggak mau mendikte lo gitu. Jadi lo bagaimana lo bisa menginterpretasikan kedua lagu ini, coba lo tuliskan apa sih narasi yang kira-kira lo bisa bangun dari kedua lagu ini. Jadi singkat kata sebenarnya cerita dalam kedua video klip itu yang mempunyai ide besar adalah Epi gitu. Saya di satu sisi hanya memberikan guidelines bahwa gue pengen mengangkat isu-isu mental health, gue pengen mengangkat isu misalnya depression, anxiety, or anything in between that. Tapi Epi dan timnya mereka yang benar-benar mengatur narasi sebagaimana
hasilnya, dan dari produksi sampai editing itu dia melakukannya semua gitu. Jadi saya selalu menekankan sama Epi bahwa gue pengen berkolaborasi nih, Pi. Gue nggak mau menyuruh lo untuk membuat video klip. Gue pengen sama-sama kita membuat sesuatu yang melahirkan sesuatu yang baru gitu loh. Beberapa orang mungkin merasa down itu karena kehilangan. Tapi kalau Rifan sendiri nih, membawakan lagu 5207 ini masih ada rasa yang sesuatu yang beda nggak? Atau enggak? Atau mungkin memang ya udah untuk menyanyi saja gitu? Saya baru mainin lagu 5207 ini sekitar 2 panggung. Itu sebelum pandemi, jadi saya sempat bawakan sebelum rilis, dan dua-duanya itu saya nangis. Jadi sebegitu apa ya, sebegitu personalnya saya terhadap karya saya. Dan mungkin ini nggak tahu narsis atau enggak sih, cuman saya percaya bahwa ketika saya menulis sesuatu yang sangat jujur dan saya tergerak oleh karya itu, that means I'm doing the right thing. Dan hanya di lagu ini saja ketika saya mainkan di 3 panggung, saya mainkan 3 panggung. Itu 3-nya lagu terakhir, dan pada selesai itu langsung kita, dan nggak cuma saya gitu, bahkan session player saya dan keyboardist saya juga, ya kita sama-sama merasakan dinamika emosi yang luar biasa gitu. Yang spesial dari 5207 dibandingkan, kan Rifan juga udah rilis EP, juga ada lagu Temporary Hours, itu yang menurut Rifan membuat lagu 5207 ini sangat spesial itu apa? Yes, selain memang ini adalah mungkin satu-satunya pengalaman yang cukup baru dan cukup awam ketika saya melaluinya, tapi mungkin secara musikalitas saya sudah bisa memberanikan diri untuk membawa isu-isu yang bisa dibilang cukup sensitif ya, cukup sentimental gitu. Kita berbicara dengan kematian, it's an issue that menurut saya cukup berat kalau kita didengarkan di lagu. Cuman alhamdulillah saya juga mampu untuk nge-package lagu itu dengan tidak menggarisbawahi dan tidak mempertegas kematian tersebut. Jadi mungkin itu yang cukup spesial dalam secara songwriting, secara musikalitas, dan secara keseluruhan. Setelah rilis nih lagu ini, rasa apa atau mungkin pesan apa yang ingin disampaikan Rifan melalui lagu ini kepada pendengar-pendengarnya? Perasaan yang pertama mungkin lega ya. Saya selalu berpikir bahwa ketika lagu itu sudah dirilis di platform apapun, itu menjadi lagu semuanya, bukan lagu saya lagi gitu loh. Jadi ya harapan saya adalah tentunya orang bisa memetik banyak pesan yang berada dalam karya ini, tapi dengan caranya mereka. Saya selalu menggarisbawahi bahwa ya ketika lagu ini keluar, ya orang mengartikan lagu ini seperti apa, itu terserah mereka. Itu menjadi multi interpretasi mereka gitu. Jadi ya saya berharap orang bisa memetik ya some sort of message yang mungkin bisa berguna ketika mereka berada di titik terendah. Berarti Rifan malah sebenarnya ingin pendengar itu ambil sesuai dengan pengalamannya mungkin ya? Yes, betul banget. Karena ya ketika lagu itu keluar, ya mungkin orang A sama B mempunyai sudut pandang yang berbeda, dan that's completely fine. Itulah seni gitu. Orang bisa mengartikan apa aja, dan itu sah-sah saja. Justru bagus gitu loh, bahwa gue bisa relate dalam musik ini, cuman event terhadap ini, event kehilangan apa, mungkin kehilangan kucing gua, atau kehilangan teman gua, ataupun apapun itu. Jadi bisa sangat dikorelasikan dengan apapun itu yang mereka rasakan. Buat Rifan, sebenarnya lagu ini paling cocok untuk didengarkan oleh siapa, atau mungkin dalam kondisi apa? That's a good question. Kalau oleh siapa, menurut saya setiap orang yang mungkin merasa berada di titik rendah, terutama ketika mereka mungkin kehilangan seseorang yang mereka sangat cintai, yang mereka sangat dekat gitu. Dan seperti saya bilang, saya sangat berharap bahwa lagu ini bisa dimulti interpretasikan oleh banyak orang di luar sana gitu. Dan ya semoga pesan-pesan ini tetap bisa disajikan kepada orang-orang bahwa death is something we cannot avoid, tapi there's always the positive side we can take from it. Ini udah ditunggu-tunggu sepertinya dari tadi, kita dengarkan Rifan bernyanyi. Silakan Rifan. Nyanyiin 5207 ya. Yep. Spaces in
between us only. Pure life and death is on me. Fear came as you did your best, as you confess. Grief was for a dress, you did your best, now lay to rest. Standing as we bleed, we see you free, finally free. For once we have agreed, you did your deeds for me. Standing as we bleed, we see you free, finally free. For once we have agreed, you did your deeds for me. Traces in between us only. You the life and death is for me. Fear came as you did your best, as you confess. Grief was for us, you did your best, got it right. Standing as we bleed, we see you flee, finally free. Now you have received, you're finally free, all I have to see. For once we have agreed, you did your deeds for we. Standing as we bleed, we see you flee, finally free. Now you have free, we finally free, all I have to see. For once we have agreed, you did your deeds for we.